yang beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu juga yang menjadi itu klausul bahwa nanti di hari kiamat waktu hancurnya dunia itu tidak ada orang mukmin, tidak ada orang mukmin, tidak ada orang beriman yang akan merasakan hancurnya dunia ini. Doomsday-nya itu yang hari kiamatnya itu nggak ada orang mukmin udah. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu kejadian. Jadi yang mengalami hancurnya dunia alam semesta ini adalah sejelek-jeleknya manusia. Itu. Alhamdulillah. Nah, makanya penting sekali kita mempertahankan keimanan, menjaga keimanan, menumbuhkan keimanan di dalam diri kita itu seperti itu. Karena kan banyak menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dar radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan-perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal kebaikan kita dan akan dapat menambah timbangan amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mulai kembali mengulik hikmah hadis. Nah, kita mulai kembali ke hadis yang baru. Kemarin sudah nomor 6. Insyaallah pada siang hari ini kita mulai ke nomor 7. Hadis yang sangat ringkas dari Rasulullah SAW. Ad-dinun nasihah. Jadi ad-din, agama itu adalah nasihat. Demikian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang sedemikian ini adalah hadis yang luar biasa. Besar manfaatnya, besar hikmahnya, besar faedahnya buat kita kalau kita mau mempelajarinya. Kalau hanya untuk mengetahui, sekedar tahu, ya begitulah kalau cuma sekedar tahu. Pisang itu enak, ya tahu pisang itu enak, tapi nggak pernah ngerasain enaknya seperti apa, ya nggak kenyang gitu kan. Kalau memang kita mau merasakan faedahnya, merasakan manfaatnya, ya kita pelajari, kita amalkan. Tidak hanya sekedar tahu, ngapalin ini gampang, cepet, ini ad-dinun nasihah, sebentar kita juga gampang hafal gitu. Nah, tapi bagaimana nanti kita memahaminya, bagaimana kita mendapatkan manfaat darinya, bagaimana mungkin kita mempraktekannya, itu hal yang berlainan yang perlu waktu dan kesungguhan untuk melakukannya. Kenapa? Kalau diulik lebih jauh misalnya tentang ad-din. Ad-din itu kan kalau kita terjemahkan secara mudah itu disebutnya agama.
Tapi bagaimana misalnya kalau kita membaca surat Al-Fatihah ada ayat tentang Maliki Yaumiddin. Itu kan ad-din juga kan. Jadi penguasa dari hari. Nah, hari apa tuh? Masa hari agama? Bukan begitu penerjemahannya. Jadi nanti akan ada pembalasan saatnya mengenai amal-amal kita di dunia ini, nanti kan ada pembalasan. Itu di hari akhirat nanti. Yang menguasai pada saat itu, pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang ad-dinnya itu diartikan sebagai hari pembalasan, nggak cocok gitu. Bagaimana mungkin nasihat itu adalah hari pembalasan itu adalah nasihat buat semuanya. Jadi bukan seperti itu gitu. Yang dimaksudkan adalah yang lebih umum. Ad-din diartikan sebagai agama. Sementara kalau nasihat sendiri itu kalau di dalam bahasa Arabnya dia asal katanya itu artinya adalah memurnikan, menyucikan, membersihkan. Nasihat. Tapi kalau sudah dipahami secara pemahaman umum, nasihat itu menjadi kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan atau diberikan nasihat itu. Jadi kita menyampaikan nasihat kepada orang lain berarti kita ingin mewujudkan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Sementara buat ulama yang lain, nasihat belum tentu disampaikan dalam bentuk kalimat. Jadi bukan kata-kata saja. Kalau sekarang mungkin juga bukan tulisan saja, bukan hanya share pesan di WhatsApp atau di IG atau di manapun, di Twitter misalnya. Bukan cuma itu nasihat, tapi juga merupakan perbuatan-perbuatan bisa menjadi nasihat. Karena apa? Perbuatan itu bisa dilihat orang. Perbuatan itu bisa dicontoh orang. Dari perbuatan seseorang kita bisa melihat dan memahami ada manfaat-manfaat dari perbuatan itu. Nah, itu bisa menjadi nasihat juga. Jadi segala perbuatan, segala kegiatan atau kelakuan atau tindak tanduk itu bisa menjadi nasihat. Jadi ada kebaikan yang pada pokoknya ada kebaikan yang kita harapkan diperoleh oleh orang yang diberi nasihat. Itu kalau misalnya kita memberi nasihat tentang suatu kebaikan atau kebenaran kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau mengambil manfaat dari itu, apakah itu masih bisa disebut sebagai nasihat? Tetap, karena ini yang diarah adalah pemahaman keumuman gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu tentang kebaikan kepada orang lain, apakah orang lain itu akan menerima atau tidak, apakah orang lain itu akan melaksanakan atau tidak, itu tetap disebut sebagai nasihat. Jadi kita memberi nasihat, jangan lewat situ, di situ nanti banyak lubang, berbahaya, tapi dia tetap lewat situ, itu tetap namanya nasihat. Kita sudah menyampaikan nasihat, tetap sama aja gitu, mau dilaksanakan atau tidak, bahkan mau diterima atau tidak, bahkan mau didengarkan atau tidak misalnya, itu kita sudah menyampaikan nasihat, tetap itu. Jadi ini pemahaman-pemahaman umum, jadi yang seperti inilah yang penting untuk dipahami dulu supaya nanti ke belakangnya kita akan lebih mudah untuk bergeraknya. Kemudian mengapa nasihat itu menjadi penting? Karena apa? Karena yang disandarkan itu adalah hal yang jauh lebih penting. Nasihat itu dijadikan bagian dari agama. Tuh. Agama kan tadi dibilangnya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihatnya. Berarti karena agama itu penting, nah nasihat ikut menjadi penting. Itu lah kenapa Pak agama itu menjadi penting? Karena yang namanya agama itu yang akan membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kesesatan menuju ke hidayah, dari keburukan-keburukan menuju kebaikan-kebaikan, dari ancaman neraka menuju janji-janji tentang masuk surga. Ini yang menjadi alasan kenapa ad-din itu penting, mengapa kemudian juga nasihat itu menjadi
penting. Tuh, apalagi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kita tahu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya belaka. Semuanya pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuatu yang patut untuk diperhatikan, untuk dipelajari, untuk dipahami lebih lanjut supaya kita bisa melaksanakan apa-apa yang penting darinya. Itu. Nah, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu, kita bisa melihat bahwa cara penyampaiannya itu super sekali. Nah, kalau bahasa sekarang dia bilang begitu, super sekali. Kenapa? Yang disampaikan ini masalah-masalah yang umum dulu, ibret gitu kan. At-tinun nasiha itu kan sesuatu yang umum, sesuatu yang kalau disampaikan semua juga bisa dengan cepat menangkap itu. Cuman sebagian orang akan merasakan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nih, ini ciri-cirinya para sahabat adalah mereka orang-orang yang cerdas dan haus akan ilmu pengetahuan. Jadi begitu disampaikan sesuatu yang umum oleh Rasulullah SAW, para sahabat itu paham. Mereka bukannya nggak paham, mereka tuh paham ad-dinun nasiha, mereka langsung paham, jebret gitu kan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang haus akan ilmu, maka timbul di dalam benak mereka itu pertanyaan-pertanyaan lebih panjang itu nanti akan pertanyaannya, tetapi yang disampaikan di dalam hadis adalah pertanyaan yang inti. Dan itu disampaikan secara ringkas oleh para sahabat. Qulna liman. Mereka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasiha. Oh iya, tapi untuk siapa gitu? Pertanyaannya, agama itu nasihat untuk siapa? Ini yang jawaban dari Rasulullah SAW ini perlu kita perhatikan bahwa yang disampaikan oleh Rasul sebagai jawaban itu menyuratkan adanya urutan tentang pentingnya sesuatu. Kenapa? Rasul menjawab waktu ditanya, untuk siapa itu agama itu nasihat ya Rasul? Maka beliau menjawab, qala lillah. Nah, yang pertama itu bagi Allah. Kemudian siapa? Wali kitabih, bagi kitab-kitabnya. Kitabnya kan berarti ini adalah firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah, firman Allah, kemudian siapa lagi? Wali rasulih, dan bagi rasul-rasulnya. Nah, ini jelas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berarti adalah beliau. Karena yang disebutkan adalah rasul, bukan rusul, jadi rasul berarti cuma satu. Kemudian apa? Wali a'immatil muslimin, yang disebutkan sesudah Rasul adalah bagi pemimpin kaum muslimin. Lalu yang ujungnya terakhirnya wa'ammatihim. Jadi untuk umat Islam, kaum muslimin secara keseluruhan pada umumnya. Ini yang patut diperhatikan dari penyampaian seperti ini adalah penyampaian ini kan benar-benar datang dari Nabi, tapi dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan nanti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga ada yang namanya skala pentingnya sesuatu itu kalau disebutkan lebih awal di dalam Al-Qur'an. Jadi nanti akan ada banyak pemahaman-pemahaman kalau kita memegang bahwa yang disampaikan dalam Al-Quran itu kalau ada urutan, nah itu biasanya adalah urutan yang paling penting, yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang lebih penting. Kemudian makin berkurang pentingnya, makin berkurang. Kalau itu adalah urutan dalam kategori yang sama. Jadi ini mesti diperhatikan. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan bahas tentang urutan-urutan ini di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bisa membantu kita untuk memahami ayat Al-Quran secara lebih baik. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa ini ada rinciannya yang disebutkan secara urutan dari yang
paling pentingnya. Ini bukan berarti yang paling ujung itu paling tidak penting, bukan. Ini kalau kepentingan kita ngelihat dari semuanya itu penting, tapi yang paling penting, nah itu yang harus didahulukan, kan sama seperti itu juga kan. Ada tugas-tugas nih, tugas kalau dari bos besar pasti harus didahulukan. Kalau bos yang kecil, nah mesti bisa digeser prioritasnya, mesti bisa dibelakangkan. Ntar kalau bos kecil nanya, kenapa belum dikerjakan? Ini ada tugas dari bos besar. Nah, bos kecil nggak akan marah-marah. Ya paling ngedumel gitu kan dalam hatinya. Wah, saya dibelakangin mulu. Ya dibelakangin ya, bos kecil. Kan diduluin yang bos besar. Seperti itu. Jadi urutan kepentingannya kira-kira seperti itu. Memang logis dan itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Makanya ketika kita memandangnya, kita melihat bahwa ini adalah urutan-urutan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, terima, memang begitu disampaikannya dan memang seperti itu urutannya. Jadi pakailah kalau memang disampaikan secara berurut seperti itu, kita menyampaikan lagi secara berurut juga. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa nasihat itu adalah bagian dari agama untuk Allah, penjelasannya itu harus disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Ya dulu para sahabat ya cerdas, mereka udah nggak perlu dijelasin lebih lanjut lagi karena mereka udah nggak bertanya lagi gitu. Jadi memang udah nggak perlu penjelasan lagi. Begitu disampaikan liman, terus kalau Rasulullah SAW, lillahi, untuk Allah, mereka langsung diam, mereka tidak bertanya lagi, artinya mereka sudah paham. Buat kita yang belum paham, yang mesti dijelaskan, dipahamkan lebih lanjut lagi. Ketika Rasul menyatakan bahwa ad-dinun nasihah itu untuk Allah, bagi Allah, itu maksudnya apa gitu. Apakah kita menyampaikan nasihat kepada Allah? Ya bukan. Lah, agama ini datangnya dari Allah, masa kita balikin lagi ke sana? Justru itu sebenarnya buat kita. Ketika agama itu dinyatakan nasihat, berarti kita yang mesti memahami ketika dibilang nasihat itu adalah bagi Allah. Nah, dalam hal apa kita menasehati diri kita bahwa ini adalah agama nasihat untuk Allah atau bagi Allah. Seperti apa penerapannya? Nah, ini penerapannya adalah bahwa kita disebutkan kalau nasihatnya itu bagi Allah adalah kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Oh, maksudnya seperti itu. Iya. Maksudnya adalah nasihat yang dari agama itu ketika dibilang bagi Allah, berarti kita diharuskan menempatkan Allah pada tempat kedudukan yang semestinya, di dalam posisi yang benar. Maka ketika kita beribadah, nasihat itu datang bahwa ini agama ini bagi Allah nih. Oh, berarti kita harus mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Kemudian Risalah Tauhid juga menyampaikan kepada kita bahwa ketika agama itu adalah agama yang benar, kita harus mempersaksikan bahwa Allah itu Maha Esa. Tauhid kan? Maha Esa. Dalam hal apa? Dalam hal segala-galanya. Ketika kita mengakui penciptaan, maka penciptaan itu penciptanya pasti Allah. Ketika kita mengakui tentang penyembahan, maka yang kita sembah hanya Allah. Ketika kita menyebut nama-nama Allah di dalam doa kita, Asmaul Husna kan, nah, itu kita juga menyebut nama-nama Allah yang memiliki sifat-sifat kemahaan semuanya. Maha kuasa, maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang, akan tetapi juga maha perkasa gitu, maha membalas. Itu kan segala sesuatu dari sifat-sifat Allah, dari nama-nama Allah yang memang ada informasinya kepada kita. Ini persaksikan bahwa itu adalah hanya milik Allah semata. Kita tidak akan menyebut orang sebagai maha pembalas atau maha pemberi rezeki.
atau kita nggak nyebut maha deh, tapi kita meyakini itu gitu kan, karena ada kita kerja pada seseorang misalnya atau pada satu bos misalnya, terus kita menganggap bahwa dialah yang menjadi pemberi rezeki kita. Bukan, yang memberi rezeki tetap Allah. Jalannya lewat dia, oh iya itu betul. Kan, tapi kan Allah juga nanti akan bisa memberikan rezeki lewat jalan-jalan yang lain. Maka ketergantungan kita bukan ketergantungan kepada bosnya itu. Ketergantungan kita tetap balik kepada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika disebutkan ad-dinun nasihah lillah, maka kita yakini itu semua, kita ikhlaskan ibadah penyembahan kita hanya kepada Allah, kita persaksikan juga bahwa Allah itu Maha Esa dalam semua, baik itu dalam hal penciptaan, penjagaan, pemeliharaan, maupun dalam penyembahan. Itu semuanya adalah kemahaesaan Allah. Jangan sampai kita keluar dari situ. Ini benar-benar menyampaikan nasihat bahwa agama itu nasihat. Agama menyampaikan demikian, kita yang harus melaksanakan. Kalau agama nggak menyatakan demikian, ya kita nggak akan seperti itu. Tapi agama bilangnya seperti itu. Hanya itu yang mesti kita pegang. Ini berhubungan juga dengan yang berikutnya, ad-dinun nasihah wali kitabihi, untuk kitabnya, kitab yang disebutkan di sini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Makanya ketika ad-dinun nasihah itu sampai kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ada banyak kewajiban kita. Itu kewajiban kita karena apa? Nasihat dari Al-Quran, nasihat dari agama tentang Al-Quran itu banyak. Jadi bisa dalam hal kita mengimaninya, bisa di dalam hal kita untuk membacanya, bisa di dalam hal kita untuk memahaminya. Nah, terus berlanjut membenarkan semua yang kita baca dari Al-Quran, menjalankan setiap perintah yang kita temui di dalam Al-Quran, menjauhi semua larangan yang ada di dalam, disebutkan di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan yang hadis yang kemarin itu, tentang yang halal, yang haram, yang syubhat, itu kan di dalam Al-Quran ada. Makanya bagaimana kita bersikap, nah itu sudah dijelaskan di dalam membahas hadis-hadis kemarin berhubungan dengan Al-Quran. Itu semuanya sudah pasti, sudah ada. Jadi nggak akan berubah-ubah gitu. Mengimani itu semua, kemudian menguatkan keimanan kita dengan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, itu sudah pasti. Makanya ketika kita melakukan itu, nah ada problema nih kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ada orang-orang yang akan berupaya menyelewengkan atau mengubah makna-makna di dalam Al-Quran sesuai dengan selera mereka. Padahal kan kemarin kita udah belajar yang namanya haram itu jelas, yang namanya halal itu udah jelas. Nanti akan ada orang nih, ada aja orang yang berupaya untuk membuat kabur, membuat burem. Itu istilah-istilahnya dari haram menjadi haram gitu. Antara halal dengan haram jadi haram. Luar biasa ini penyelewengannya, atau bahkan ada yang jelas-jelas menentang. Kemarin kita udah belajar itu tentang orang-orang yang menentang tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kayak pembagian waris misalnya itu. Mereka menentang kenapa mesti perempuan dibaginya cuma separuh dari laki-laki, harusnya sama gitu kan. Itu menentang hukum Al-Quran secara frontal, langsung mereka menentang itu. Padahal kita kalau kita tahu bahwa ad-dinun nasihah di kitabihi, untuk kitab Allah, untuk Al-Quran ini, berarti kita selain mengimani tentang Al-Quran itu dari Allah datangnya, yaitu berupa firman Allah, kalam Allah,
Kita juga mengimani hukum-hukumnya, kita menjalankan perintahnya, menjauhi setiap larangannya, membenarkan apa yang dibenarkan di dalam Al-Quran, nggak ada keraguan. Nah, semua orang yang ragu itu berarti mereka sudah meragukan Al-Quran dan meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Lah hukum Allah udah seperti itu, mereka ragukan. Kira-kiranya apa? Ya kira-kiranya berarti mereka meragukan Allah juga. Kan Allah sudah menetapkan itu. Kalau ketetapan yang diragukan, ya berarti mereka meragukan Allah. Apa Allah benar begini ya? Apa Allah pinter ya? Apa Allah udah adil ya? Itu kan meragukan Allah. Padahal tadi waktu kita mengikhlaskan, menyatakan bahwa nasihat lillah itu untuk bagi Allah, kita udah meyakini bahwa ada kemahaesaan Allah di dalam penciptaan, di dalam perbuatan, di dalam penyembahan, di dalam ketetapan-ketetapan itu semuanya udah ada. Nggak akan kita bisa lepas dari itu. Setiap orang yang menentang, setiap orang yang menyelewengkan, setiap orang yang mengubah makna-makna di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah jelas-jelas menentang agama, menentang Al-Quran, menentang Allah. Na'udzubillah. Maka ini benar-benar harus dipahami. Ketika itu nasihat ini udah sampai kepada kita, mesti dipahami benar-benar supaya kita nggak menyeleweng, nggak tergelincir ke dalam pemahaman orang-orang yang mereka itu sebenarnya pinter banget loh dalam hal untuk mengotak-atik sesuatu yang sudah pasti, yang sudah qat'i, yang udah jelas seperti itu, mereka berupaya untuk mengaburkannya, mengubahnya. Nah, sebelum mengubah mereka mengaburkan dulu nih, dibikin kabur dulu, dibikin alasan-alasan dulu supaya yang tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu seolah-olah itu nggak benar, seolah-olah itu kurang benar, seolah-olah itu bukan satu-satunya pilihan. Ini kerjaannya orang-orang yang berusaha merusak agama itu emang banyak. Kerjaannya mereka tuh kreatif, dan kerjaan mereka itu mendapatkan banyak petunjuk dari setan. Jadi luar biasa kalau kita ikutin pemikiran-pemikiran mereka itu terus berkembang gitu. Karena kan klausulnya kan katanya maling lebih pintar daripada polisi kan katanya ya. Nah, itu ya mereka yang memangnya niatnya mau merusak agama itu punya waktu lebih dari 24 jam sehari untuk memikirkan trik-trik baru. Saking rajinnya mereka gitu. Nah, kita yang orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman jangan sampai kalah gitu. Kita bukannya memikirkan trik-trik, enggak, kita nggak perlu mikirin trik-trik, kita cuma perlu mendalami, mempelajari lebih banyak, lebih dalam lagi tentang agama ini. Kalau memang kita sudah paham tentang agama, paham tentang hukum-hukum, paham tentang keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul-Nya, itu akan cukup buat kita menghadapi apa-apa yang disampaikan, argumen-argumen dari orang-orang yang berusaha untuk meruntuhkan agama. Kenapa? Argumen-argumen mereka itu semuanya lemah. Kayak cerita-cerita kalau yang kita ambil ke masalah dunia, mungkin cerita-cerita tentang bumi datar versus bumi bulat, itu masing-masing punya argumen, tapi pasti ada argumen-argumen yang bisa saling mematahkan. Ini masalah keduniaan ya. Ada beberapa orang yang mencoba menarik ini ke dalam masalah agama, saya kurang srek. Kenapa? Karena ya jelas-jelas Al-Quran tidak menyebutkan bumi itu bulat, enggak. Tapi ketika ilmu pengetahuan mengatakan demikian, ya udah silahkan gitu. Itu tidak akan mengubah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Enggak. Bahkan ketika disebutkan bumi itu datar, itu juga nggak akan mengubah hukum. Itu nggak akan mengubah hukum. Gitu. Jadi nggak usah di oh ayat Quran bilang ini datar, ayat Quran bilang ini bumi bulat, nggak perlu. Gitu. Yang perlu kita perhatikan bahwa memang hukum-hukumnya itu udah tetap udah jelas, tegas gitu. Nah, kalau soal perdebatan itu ya biarlah itu. Kalau memang nggak ada manfaatnya buat apa gitu, manfaedah. Ya kita ambil yang
perdebatan yang ada manfaatnya aja buat kita. Namun mudah-mudahan yang sedikit itu bisa akan manfaatnya banyak buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nanti insya Allah habis ini kita akan lanjutkan lagi tentang ad-dinun nasiha untuk Rasulnya dan para pemimpin serta untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila nanti ada yang masih harus jelaskan lagi, ada yang dipertanyakan, silakan kirim pertanyaannya lewat WhatsApp. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Hari ini kita sampaikan di sini cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.